Assalamualaikum, Assalamualaikum, Bapak Bapak Ibu. Ibu. Apakah Apakah suara saya suara saya terdengar? terdengar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam terdengar, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar, Bu. Bu, silakan. Ya, bisa ya. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk, Bu, suaranya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Terdengar Pak Edi? Terdengar, Bu. Tapi Oke, kameranya kelihatannya nggak bisa. Oke. oke. Kenapa ini? Mungkin sementara nanti sambil jalan, kameranya ini saya. Oh, sudah bisa. Sebentar saya pindah tempat dulu. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bojonegoro beserta Bapak Ibu pengurus yang kami hormati narasumber pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ari Kuncoro sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Ibu, sampun. Dan juga Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini yang tentunya masih semangat selalu untuk terus bergerak dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini masih dalam rangkaian penggerak Merdeka Belajar yang mana kegiatan ini diselenggarakan oleh BPGP Provinsi Jawa Timur dan sudah memasuki pada tahap keempat. Yang mana untuk tahap 1, 2, 3 kemarin juga sudah diadakan pameran ketika Hari Guru Nasional di BPGP Provinsi Jawa Timur. Kebetulan kemarin saya juga hadir di sana, luar biasa sekali. Dan ini nanti pada tahap 4 juga materinya kelihatannya masih menyambung, akan tetapi pesertanya selalu berganti-ganti Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan narasumber yang selalu berganti-ganti ini akan menambah wawasan kita, sharing kita, tentunya nanti bisa kita implementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, sepertinya Bu Rita terlempar. Kita sambung saja ya Bapak Ibu, bahwa kegiatan hari ini akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan doa, lalu ada sedikit sambutan, dan materi oleh Pak Ari. Kita doa bersama-sama terlebih dahulu Bapak Ibu, dipimpin oleh Bapak Sodirin Muhammad dari SMA Negeri 1 Balet. Silakan Pak Sodirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan pada kita, memberikan rahmatnya kepada kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu dan ilmu yang berkah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami mohon pertolongan, ampunan dan taubat kepadamu. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan diri sendiri, perbuatan buruk yang telah kami lakukan. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk ilmu dan hikmah yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Hiasilah kami dengan ketakwaan dan keadilan. Berikanlah kami niat yang tulus dalam setiap perbuatan. Ya Allah, bantulah kami dalam menyebarkan ilmu dan menjadikannya bertambah manfaat bagi diri kami dan bagi orang banyak dengan niat yang ikhlas. Jadikanlah amal perbuatan kami sebagai amal yang Engkau catat dalam timbangan kebaikan kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, berkahilah semua peserta dalam acara malam hari ini. Jadikanlah acara pada malam hari ini sebagai kebaikan dan keberkahan bagi kami para guru dan bagi para masyarakat. Terimalah semua amal perbuatan dari kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada pertemuan ini dan mudahkanlah jalannya acara pada malam hari ini dan 2 hari ke depan. Terimalah dari kami dan terimalah dari semua perbuatan amal perbuatan baik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Edi, tadi saya sempat terlempar Pak Edi, jaringannya kurang bagus. Sekarang sudah terdengar nggih Pak Edi? Sudah Bu, silakan. Nggih, Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman guru penggerak yang berbahagia. Demikian tadi pembacaan doa dan selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bojonegoro. Yang terhormat Bapak Edi Masrur, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bojonegoro, yang saya muliakan Bapak Ibu guru penggerak maupun calon guru penggerak, baik dari angkatan 5, angkatan 7, 8, 9, maupun angkatan 10 yang masih dalam proses seleksi. Yang saya hormati pula Bapak Ari Kuncoro selaku narasumber pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa, puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini, 18 Desember 2023, kita bisa memulai kegiatan diseminasi pendekar penggerak Merdeka Belajar tahap 4. Bapak Ibu, ini merupakan program BPKB Jawa Timur. Secara berkala, Bapak Ibu guru penggerak ini mendapatkan undangan untuk mengikuti peningkatan kompetensi dalam sebuah kegiatan bernama Pendekar Penggerak Merdeka Belajar. Banyak topik yang dipelajari dan sepulang dari kegiatan tersebut, Bapak Ibu guru dari Bojonegoro mendapatkan tugas untuk diseminasi kepada kita semua. Nah, untuk tahap 4 ini, diseminasi akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Hari ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Ari Kuncoro, guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Sugiwaras. Beliau akan menyampaikan materi tentang pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Sedangkan besok, hari Selasa, sama seperti hari ini pukul 7 malam, akan ada 2 narasumber, yaitu yang pertama Ibu Kisririn Handayani dari SDN Sumodikaran 2 Dander, kemudian Ibu Endang Palupi dari SLP Negeri 3 Bawono. Masing-masing akan membawakan materi tentang pengembangan media pembelajaran Big Book serta pelatihan portofolio digital. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu dalam Zoom meeting pada malam hari ini
tercatat sudah ada 60 peserta, luar biasa. Semoga nanti terus bertambah. Ini membuktikan bahwa kita sebagai guru penggerak ini memang betul-betul tergerak dan nanti bisa menggerakkan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat bagi tugas kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi guru-guru yang mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi kepada wabarakatuh. Pak Edi sebagai Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bojonegoro. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini acara selanjutnya adalah langsung saja penyampaian materi dari pendekar tahap 4, yang mana seperti disampaikan Pak Edi tadi bahwa agenda dari diseminasi pendekar tahap 4 ini ada 2 kali, yaitu hari ini dan besok. Untuk hari ini kita sudah ada di tengah-tengah kita narasumber, yaitu Bapak Ari Kuncoro Eskom. Selamat malam Bapak Ari. Selamat malam Bu Rita. Nggih, Pak Ari Kuncoro sehari-hari bertugas di SMA Negeri 1 Sukiwaras, nggih Pak Ari? Nggih, leres. Nggih. Dan pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu, Pak Ari akan diseminasi materi tentang pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Baik Bapak Ari, untuk materi pada malam hari ini sepenuhnya saya persilahkan, monggo. Terima kasih untuk waktunya Bu Rita. Langsung dimulai nggih. Nggih, monggo Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, pada yang terhormat Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bojonegoro, Bapak Edi Masrur. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bojonegoro, dan juga seluruh Bapak Ibu yang malam ini sudah menyempatkan diri, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di diseminasi program Guru Penggerak. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat, sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi pada malam hari ini dengan insya Allah dengan bahagia, tanpa satu halangan apapun. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita semua dari zaman Islam, zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Nah, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk waktu yang diluangkan panjenengan untuk kegiatan diseminasi ini, yaitu pada program pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Jadi untuk materi ini sebenarnya saya dapatkan selama 4 hari Bapak Ibu, dan harus diseminasikan nggak ada 2 jam, 1 jam berapa menit. Jadi intinya nanti kita diskusi, ya. Kalau ada pertanyaan pada setiap materi, monggo didiskusikan, karena banyak materi juga yang saya hilangkan. Intinya topik-topik yang menurut saya penting itu yang akan saya sampaikan, beserta nanti hasil dari
LK kemarin, lembar kerja kelompok. Jadi harapannya untuk mempermudah pemahaman kita semua. Oke. Jadi langsung saja Bapak Ibu untuk materinya bisa saya mulai untuk share screen. Sampun Bapak Ibu ya. Sampun, Pak. Sudah, Bapak? Sudah, Pak. Diseminasi pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Berikut ini tahapan-tahapan untuk membuat media pembelajaran yang benar, yang bagus dan baik, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang mana fungsinya adalah untuk kita memetakan segala kebutuhan yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran nanti, termasuk juga modul ajar atau RPP, kemudian terkait dengan aset-aset yang ada di sekolah ataupun fasilitas-fasilitas di sekolah yang membantu dalam media pembelajaran nanti. Dan yang kedua materinya tentang GBIM dan RPBB. Garis besar isi media dan rancangan pengembangan bahan belajar. Nah, ini materi yang kita sampaikan berupa garis-garis besarnya, kemudian rancangannya yang nantinya kita buatkan naskah atau skenario dalam membuat video pembelajaran. Dan yang ketiga ada naskah media atau naskah skenario. Nah, ini materi untuk diaplikasikan pada video pembelajaran yang kita buat. Selanjutnya nanti ada tentang editing video atau proses produksinya sampai dengan menghasilkan media yang bagus. Yang terakhir itu evaluasi, yang mana semua nanti setelah selesai dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Jadi untuk prosesnya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama kita melakukan analisis kebutuhan. Ya, setelah tahu kebutuhan-kebutuhan yang akan kita gunakan, selanjutnya kita menyusun GBM, garis besar isi media dan rancangan pengembangan bahan belajar. Setelah disusun, baru membuat naskah. Pada fase ini, kita bisa melakukan evaluasi formatif, yang mana evaluasi ini sebagai penilaian yang kita lakukan pada saat mengerjakan atau menyusun rencana dan naskah. Kemudian kalau sudah memang sesuai, baru memproduksi medianya, videonya. Nah, setelah proses ini selesai, kita cek diuji coba. Kalau bagus, berarti medianya siap untuk diterbitkan. Kalau masih ada yang kurang bagus atau not good, kita lakukan revisi atau take ulang. Nah, kemudian sampai sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan tujuan, baru kita susun atau kita outputnya untuk sebagai media pembelajaran yang akan kita tampilkan. Kita evaluasi semuanya nanti. Jadi prosesnya seperti ini, Bapak Ibu. Mari kita bahas untuk materinya satu-satu. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Tujuan dari melakukan analisis ini adalah yang pertama merumuskan tujuan umum yang akan dicapai dari proses pemecahan masalah. Yang kedua, menginventaris atau mengidentifikasi masalah-masalah dalam pembelajaran.
Yang ketiga, menyusun skala prioritas pemecahan masalah. Kemudian media pembelajaran secara artian atau definisi segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Kalau kita sebagai guru, artinya penerima adalah siswa atau peserta didik, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Jadi ada beberapa kegunaan ini Bapak Ibu, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, kemudian memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditor, dan kinestetik. Yang terakhir, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Itu dari kegunaan kita membuat media pembelajaran. Ini identifikasi atau klasifikasi media berdasarkan zat fisik. Nah, ini pastinya sudah paham semua, ya, Bapak Ibu. Ada media cetak, ada audio, ada visual, ada audiovisual. Yang kesemua ini kalau dijadikan satu media, dia menjadi multimedia. Ini satu kesatuan atau hiper. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran ketika kita membuat harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, media yang praktis, luas, dan bertahan. Kemudian yang ketiga, mampu dan terampil dalam menggunakannya. Kemudian pengelompokan sasaran, jadi sesuai jenjang. Kemudian yang kelima, media yang bermutu secara teknis. Kemampuan media pembelajaran berbasis audiovisual, ini beberapa kemampuan atau kelebihannya itu bisa melakukan rekayasa waktu, baik dengan teknik time-lapse maupun slow motion. Ini jelas melakukan rekayasa tempat, melihat fenomena dalam makrokosmos ataupun mikrokosmos. Yang ketiga, melakukan rekayasa dengan konversi, rekayasa kenyataan. Kemudian yang terakhir, media pembelajaran berbasis audio bisa melakukan rekayasa dengan animasi untuk memperjelas isi pesan. Jadi keunggulan menggunakannya, ini ada beberapa keunggulan dalam media audio maupun video. Yang pertama, bergerak. Gambar bergerak tentunya memiliki keuntungan yang lebih dibanding dengan gambar diam dalam menampilkan konsep. Dari segi proses, materi proses perakitan, pengoperasian, dan sejenisnya, di mana gerakan berurutan lebih efektif untuk ditampilkan. Pengamatan yang bebas resiko, bisa mendramatisasi, kemudian pembelajaran keterampilan, pembelajaran yang efektif, kemudian penyelesaian masalah, pemahaman budaya, dan membentuk kebersamaan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Prinsip-prinsip media pembelajaran itu sama dengan rancangan pembelajaran atau modul atau RPP yang kita gunakan selama ini. Karena intinya media pembelajaran yang kita buat adalah merupakan representasi dari modul ajar atau rancangan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran, ada strateginya, kemudian ada media, yang terakhir ada evaluasinya. Yang nantinya diharapkan bisa memperoleh suatu pendekatan yang sistematis, efektif, dan efisien dalam menentukan kebutuhan akan pengembangan model atau media pembelajaran. Sehingga bisa menemukan rekomendasi yang dapat menjadi solusi permasalahan dalam pembelajaran. Rancangan media pembelajaran, definisinya, rancangan media pembelajaran adalah kegiatan merencanakan atau mendesain media sebelum pembelajaran dilaksanakan. Jadi seperti ini, ya, tadi ada rancangan tujuan pembelajarannya ada, yaitu rincian tujuan pembelajaran yang direncanakan untuk dicapai melalui
pembelajaran bermedia audio dan video. Kemudian ada rancangan materi. Ini rincian materi yang akan disampaikan melalui media secara urutan, kedalaman, keluasan ruang, keluasan atau ruang lingkup. Rancangan media, spesifikasi media audio dan video yang digunakan, seperti jenis media, formatnya seperti apa, durasinya seberapa, dan sasarannya siapa. Rancangan pemanfaatan, rincian strategi pemanfaatan yang akan dilaksanakan, termasuk pendekatan yang kita pakai, strategi-strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi. Ini termasuk jenisnya, instrumen yang kita pakai, kemudian teknik pengumpulan data dan analisis data. Ini materi-materi dalam analisis kebutuhan sebelum kita membuat rancangan atau membuat garis-garis besar isi media. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Contohnya, langsung ke contohnya aja ya. Untuk analisis kebutuhan. Jadi di sana kita membuat lembar kerja Bapak Ibu, untuk menganalisis kebutuhan yang akan kita gunakan dalam media pembelajaran. Ini kelompok saya. Nah, ini hasil tugasnya lakukan analisis kebutuhan untuk pengembangan media pembelajaran. Jenis medianya adalah audio dan video. Topiknya adalah ekosistem karena dari 6 anggota kemarin hanya saya yang SMA, semuanya SD. Jadi untuk temanya dipilihkan teman-teman. Saya bagian kameramen dan editing saja. Jadi untuk topik kita pilih ekosistem, sasarannya kelas 5 SD atau fase C. Fase C atau D ini, SD. Hasil kajian dari analisis kebutuhan ini kita jabarkan. Kemudian tinjauan dari aspek pedagogik. Ini sesuai dengan modul ajar. Jenis materi yang akan kita gunakan nanti, fakta dan konsep. Dari segi aspek ketersediaan sumber daya, ini aset dan fasilitas yang ada di sekolah, termasuk lingkungan sekolah juga. Tinjauan dari aspek karakteristik peserta didik. Nah, ada tugas perkembangan, latar belakang sosial ekonomi, dan gender. Kemudian ada tinjauan dari aspek evaluasi pembelajaran. Ada hasil evaluasi, catatan anekdot, dan teknik evaluasi sebelumnya. Nah, jadi seperti ini untuk analisis kebutuhan sebelum kita melanjutkan ke GBIM atau RPBB, garis besar isi media. Jadi kita menganalisis semua kebutuhan untuk media pembelajaran kita nantinya. Kemudian kita akan ke materi selanjutnya. Yaitu GBIM dan RPBB. Penulisan garis-garis besar isi media atau GBIM dan rancangan pengembangan bahan belajar atau RPBB. GBIM adalah merupakan tahapan lanjutan perancangan media pembelajaran yang berisi pemetaan materi dan tujuan pembelajaran. Sedangkan RPBB
merupakan penjabaran lingkup materi yang akan dikembangkan pada media pembelajaran menjadi sebuah konsep awal penceritaan pada rancangan pengembangan bahan belajar. Tujuan dari penulisan GPIM atau RPPB adalah untuk memudahkan penulis naskah dalam menuangkan materi, ide-ide untuk penulisan berdasarkan kerangka atau pedoman yang sudah ada. Fungsinya sebagai panduan untuk menulis naskah, sebagai ide-ide pokok dalam penulisan naskah, sebagai tolak ukur pencapaian tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Manfaatnya tidak menyimpang dari kurikulum, jelas, karena pembuatan RPPB ini berdasarkan modul ajar atau RPP, sesuai dengan sasaran, sesuai dengan mapel kita kan Bapak Ibu. Jadi sasarannya adalah peserta didik kita sendiri. Kemudian memilih indikator-indikator yang sesuai dan tidak melebihi durasi. Media yang disukai anak-anak itu tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Jadi yang ringkas, pendek, ringkas, jelas, dan menarik. Unsur-unsur dalam GPIM dan RPPB adalah standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, kemudian pokok-pokok materi, dan juga visual atau setting. Ya, seperti rancangan pembelajaran. Kemudian pedoman penulisannya berkesinambungan jelas antara satu topik dengan topik yang lain, penuangan konsep, visual, atau setting secara ringkas dan jelas. Visual atau setting tidak merubah konsep isi, materi. Visualisasi diupayakan gambaran real dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian animasi digunakan sebagai penjelas atau penguat konsep apabila pesan visual tidak dapat divisualisasikan secara langsung. Kemudian langkah-langkah penulisan, menentukan standar kompetensi, menentukan kompetensi dasar, menentukan indikator, menuliskan pokok-pokok materi sesuai dengan indikator, kemudian dari pokok materi tersebut dijabarkan menjadi uraian materi, visual atau setting disesuaikan dengan pokok materi. Nah, di dalam GPIM atau rancangan kita juga membuat sinopsis. Sinopsis, ringkasan materi, cerita materi yang tertuang dalam naskah atau skenario. Karena biasanya orang itu akan membaca sinopsis kita dulu, Bapak Ibu. Ringkasan ceritanya apakah menarik atau tidak. Nah, kita membuat sinopsis yang singkat dan jelas. Kemudian treatment ini yang akan nantinya dieksekusikan ke dalam naskah, gambaran alur pengambilan gambar yang menunjukkan segala aktivitas penyampaian materi dalam naskah berupa pointer, baik lokasi maupun aktivitas penyampaian materi. Jadi dari treatment ini nantinya yang akan diimplementasikan kepada naskah atau skenario. Dan pihak yang dilibatkan, ada penulis, mungkin kita sendiri, pengkaji materi, kita bisa melibatkan teman guru, ya, biasanya guru bahasa Indonesia atau pengkaji dan juga pengkaji medianya. Nah, ini untuk materi garis besar, isi media, dan rancangan pengembangan bahan ajar RPPB. Nah, kita bisa melihat contohnya langsung, Bapak Ibu, contoh dari GPIM dan RPPB. Garis-garis besar isi media, ada judul, kemudian sasaran, ya, tadi sudah dibuat di analisis, dari sasarannya adalah kelas 5 atau fase C, ini penyusunnya. Nah, ini adalah poin-poin dasar yang nantinya akan dibuatkan di treatmentnya.
materinya, kemudian sasarannya, format sajiannya seperti apa, audio, visual, narasi, animasi, ini tergantung nanti media yang kita sampaikan. Subtopiknya, kemudian ada alternatif judul, ya, sebagai alternatif, durasi 5 menit, itu cukup lah untuk materi berupa video pembelajaran. Kalau terlalu lama, bisa membuat bosan anak didik. Jadi ada CP-nya, capaian pembelajaran, kemudian ada tujuannya, kemudian pokok-pokok materinya. Ada latihan tes. Ini jika memang diperlukan dalam video bisa digunakan. Tapi kalau hanya medianya penyampaian materi bisa dihapus saja Bapak Ibu. Kemudian daftar pustakanya. Ini untuk lembar pengesahan. Penanggung jawabnya bisa kepala sekolah kita. Untuk penyusunnya kita sendiri, ini melibatkan guru lain untuk pengkaji materi dan medianya. Nah, ini untuk pengembangan RPBB-nya, rancangan pengembangan bahan ajar. Ini dijelaskan di sini, kira-kira nanti seperti apa. Materinya komponen biotik, uraiannya seperti ini, ekosistem, dan lain-lain. Kemudian dideskripsikan ke dalam visual atau audio. Nah, nanti tayangan videonya pertama pembuka untuk menggambarkan identitas dan lain-lain. Jadi dijelaskan pada rancangannya, dirancang bahan pembelajarannya. Oke, ini pokok-pokok materi jelas. Setelah membuat rancangan baru dimasukkan ke dalam sinopsis. Ini jelas, ini ringkasan dari materi yang akan kita sampaikan pada video pembelajaran. Nah, dibuat sesingkat mungkin, Bapak Ibu. Baru membuat treatment. Nah, treatment ini yang nantinya akan kita eksekusi ke dalam naskah atau skenario pembelajaran. Ini kalau guru SMA yang ikut GCC pasti paham untuk membuat naskah ini, Bapak Ibu. Yang pertama ada sequence pembuka, biasanya di intronya ada logo-logo Kemendikbud atau logo sekolah dan lain-lain, dan ada teaser opening, ada tampilan setelah intro, ya. Biasanya keluar kalimat-kalimat atau cuplikan, judul programnya apa, mata pelajaran, jenjangnya untuk kelas berapa, dan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ini dilakukan di mana? Di eksterior atau di luar Taman BBGP pagi. Nah, karena ini kemarin praktek di sana. Jadi untuk treatmentnya kita membuat langkah seperti ini yang nantinya akan diimplementasikan pada naskah. Nah, ini ada sequence isi, ada visualisasi ya, yang nanti dinarasikan oleh presenter. Jadi rancangannya seperti ini nanti, Bapak Ibu. Untuk naskahnya ada sequence penutup, ada tetap di luar halaman, ya, eksterior, ada di luar, yaitu depan halaman kantor BBGP waktu siang hari. Dan ada credit title. Credit title ini berisi tugas dan peran kru di dalam pembuatan media pembelajaran. Ya, jadi ini lembar kerja untuk GBM sebelum kita mengimplementasikan pada naskah pembelajaran. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu naskah pembelajaran. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kita langsung saja, nggih. Oke, mungkin Pak Ari Nun Sewu bisa dilanjut terlebih dahulu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab pada pukul 20:21. Begitu Pak Ari. Oh gitu, nggih.
Kemudian materi yang ketiga, setelah membuat garis besar, isi media, dan rancangan pengembangan bahan belajar, kita membuat naskah video atau skenario. Naskah atau skenario adalah rangkaian atau gambaran tertulis keseluruhan alur cerita yang dituangkan ke dalam gambar dan suara audiovisual sebagai petunjuk dalam pengambilan gambar dari sebuah program televisi atau video yang akan diproduksi. Fungsinya pertama sebagai pedoman dalam pengambilan gambar maupun suara, sebagai pola rancangan acara audiovisual atau rancangan proses pengembangan mata acara baik video maupun audio. Yang ketiga, memberi kemudahan dalam pengambilan gambar dan suara. Yang keempat, sebagai acuan materi yang akan direkam. Dan yang kelima, untuk mempermudah perencanaan produksi baik waktu, tenaga, pikiran maupun biaya. Dan yang terakhir, sebagai sarana komunikasi antar sesama kerabat produksi maupun antara kerabat produksi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Jadi fungsi naskah seperti ini. Jadi ketika kita bekerja secara tim, setiap kru mendapat job disk sesuai dengan naskah. Ada pemeran, ada kameramen, dan lain itu bekerja sesuai dengan naskah yang kita buat. Nah, itu fungsinya naskah seperti itu. Kemudian komponennya ada identifikasi program, ya, ada mata pelajaran, sasaran, judul, dan lain-lain, ya, indikator. Ini seperti yang ada pada modul kita, modul ajar. Dan yang kedua sebagai skenario. Nah, ini saya singkat saja, ya, langsung ke unsur naskah dalam skenario-nya. Ada bahasa visual, sudut pengambilan gambar, karakteristik pemain, karakteristik latar, serta suasana. Kemudian ada bahasa audio, itu berupa dialog, narasi, musik, ambient sound, atau sound effect. Macam-macam format sajian. Nah, ini banyak sekali, ada format ceramah, format sajian dalam media pembelajaran kita. Ada format diskusi, wawancara, dan ada format feature, magazine atau majalah, format drama, dan ada dokumentasi, dokumenter, dokudrama, yaitu dokumenter drama, ada format spot filer, ada naratif, dan format kuis. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang penulis. Yang pertama harus mempunyai kemampuan dalam menuangkan ide, visualisasi ide. Karena nanti media kita adalah untuk anak didik kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua harus mempunyai penguasaan materi dan wawasan yang luas. Yang ketiga harus menuangkan ide-ide kreatif. Yang keempat harus bisa membuat variasi visual. Dan kalimat dalam naskah harus mudah dipahami. Dan yang keenam, prioritas materi, tetapi aspek daya tarik jangan diabaikan. Yang terakhir, pemilihan format sajian harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan sasaran. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh seorang penulis. Selesai Bapak Ibu untuk naskahnya seperti ini. Langsung ke contoh atau naskah yang saya kerjakan bersama tim di BPGP. Naskah pengembangan media video pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Judulnya adalah hubungan antar ekosistem, kategorinya di pendidikan, format sajiannya kita audio visual, durasinya 5 menit, sasarannya kelas 5 atau fase C, topiknya ekosistem. Nah, ini kelompok kita. Ini gambar pengesahan.
identifikasi program ini yang ada di materi tadi Bapak Ibu. Ini kategorinya pendidikan fase E, mapelnya IPAS, judulnya hubungan antar ekosistem. Ini durasinya hanya 5 menit. Format sajinya audiovisual, narasi yang disampaikan nanti presenter, ada CP, kemudian tujuan pembelajaran, pokok materi, kemudian ada daftar pustaka. Isi notisnya, treatment. Nah, treatment ini yang sudah kita buat tadi, yang akan kita implementasikan pada naskah. Nah, ini naskah atau skenario. Nah, ini yang penting kita buat sesuai dengan treatment Bapak Ibu. Jadi ada screen pembuka. Ini nantinya di video berupa musik, suaranya, audionya. Videonya ini berupa logo Kemendikbud. Ya. Jadi seperti intro, keluar logo, itu dibarengi dengan musik, instrumen musik. Ya. Kemudian ada teaser opening, ada cuplikan, ya, setelah opening logo, ada cuplikan tentang program, judul program, kemudian mata pelajarannya apa, untuk jenjang kelas berapa, kemudian disampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini masih musik semua, audionya berupa musik. Nah, berarti ini perintah Bapak Ibu, sebelah sini perintah, kemudian ini suara. Nah, ini untuk tempatnya pengambilannya, eksterior, ada di luar, Taman BPKB, itu di pagi hari. Presenter membuka program dengan menjelaskan hakikat ekosistem. Nah, perintahnya seperti ini di video. Kemudian yang audionya sesuai dengan narasi yang akan disampaikan oleh presenter. Jadi semua nanti tayangan video harus sesuai dengan narasi seperti ini. Jika kita bekerja sebagai tim, ini yang dibaca oleh presenter, Bapak Ibu. Jadi mulai Assalamualaikum, lalu Bapak Ibu guru, dan lain-lain. Semuanya narasi yang ada di video yang berupa suara ditulis di kolom audio. Kemudian ada screen isi dari media pembelajaran, itu visualisasi, diikuti dengan narasi dari presenter tentang komponen ekosistem yang ada di lingkungan. Narasinya seperti ini, jadi harus sesuai dengan narasi nanti penyampaian oleh presenter. Terus materi sampai screen penutup tetap di eksterior. Kalau di dalam ruangan berarti interior. Ada di eksterior, di halaman depan kantor BPKB. Waktunya siang. Kalau tadi take-nya atau pengambilannya itu pagi, maka selesainya siang, setengah hari. Ya, yang disampaikan presenter ini. Kemudian ada credit title. Nah, ini berisi tentang peran dan produksi pembuatan video. Nah, ini keliru Bapak Ibu ya. Ini kan suaranya. Maaf ya. Berarti ya di sini. Ini bisa berupa musik. Ini keluar tulisan sutradara dan lain-lain. Nah, ini musik. Berupa audio. Jadi seperti ini. Ini pembuatan naskah video pembelajaran. Jadi prosesnya seperti ini. Dari mulai analisis, menganalisa kebutuhan kita untuk video pembelajaran, kemudian membuat rancangan pembelajaran dan juga garis besar isi media, baru dituangkan ke dalam naskah video pembelajaran. Oke. Kalau kemarin di GCC kebalik Bapak Ibu, saya membuat video dulu, baru membuat naskahnya disesuaikan dengan video. Ya, clear-nya di situ. Nah, yang benar kan membuat naskah yang baik dulu, baru diterjemahkan ke dalam video pembelajaran. Oke. Ini untuk naskahnya. Oke, selanjutnya
materi tentang video editing. Ini banyak sekali Bapak Ibu materinya. Ini mungkin disingkat-singkat saja. Untuk pengambilan gambar, ada shoot, ada skin, ada sequence. Nah, ini bedanya apa? Satu shot, satu scene, satu screen. Satu shot, pengambilan gambar dimulai dari recorder, dari mulai kamera on sampai off, itu satu shot. Dan satu scene itu gabungan dari shot-shot tadi dalam satu lokasi pada waktu yang sama. Nah, berurutan pengambilan dari shot-shot ini digabungkan menjadi satu scene. Dan untuk sequence, gabungan dari scene-scene yang berurutan. Nah, ini sehingga menjadi satu episode. Kemudian ada 3 teknik pengambilan gambar. Ada ukuran gambar atau tipe of shot size, ada sudut atau tinggi kamera, ada camera angle, kemudian ada gerakan kamera, moving kamera. Ya. Jadi seperti ini untuk ukuran gambar atau ukuran video yang kita buat. Ya. Ada extreme long shot nomor 1, ada long shot, ya, ini full dari kaki sampai kepala, dan ada medium long shot, mulai kaki, ya, di bawah lutut sampai atas kepala. Kalau medium shoot itu paha. Kemudian ada medium close up, mulai perut. Dan ada close up itu dada ke atas, dan extreme. Extreme itu mukanya. Kalau very extreme itu daerah tertentu. Untuk ukuran yang biasa kita pakai normalnya ada 3 ini. Ada long shoot LS, berarti nomor 2. Nah, ini full dari kaki sampai atas, jadi nggak terlalu jauh. Kemudian ada medium shoot MS, nah, nomor 4, ya, mulai paha sampai atas kepala, atau close up. Nah, ini mulai dada ke bagian kepala atau muka. Ini yang rata-rata kita pakai untuk pengambilan gambar. Dan ada sudut tinggi kamera. Penempatannya ada 3 tinggi kamera yang high angle shoot. Nah, ini ada dari atas pengambilannya. Kemudian ada normal atau A shoot, ini dari sejajar dengan mata. Kemudian low angle, ini dari bawah subjeknya atau objek yang dibuat video. Kemudian ada gerakan kamera, ada pan, ada kiri ke kanan, ada follow pan, kamera mengikuti objek, ada tilt up atau tilt down, badan kamera bergerak ke vertikal tanpa merubah posisi kamera. Ada track atau dolly in atau dolly out. Kamera bergerak mendekati atau menjauhi objek. Ini penting Bapak Ibu, jadi kita tidak bermain zoom dengan kamera. Ini salah satu larangan dalam pengambilan video. Apalagi menggunakan HP, karena hasilnya pasti jelek. Dan pedestal, badan kamera bergerak ke atas bawah dengan alat penyangga. Garis imajiner atau garis khayalan. Nah, pentingnya kita menjaga garis imajiner. Ya, tujuannya untuk menjaga kontinuitas, kemudian dinamika gambar, atau detail adegan atau subjek. Jadi tidak rusak. Nah, garis imajiner itu yang mana? Nah, di sini dijelaskan. Nah, ini garis imajiner. Ketika kamera A menshoot si mbaknya ini, nanti akan terlihat gambar A. Jadi jangan sampai shootnya melewati garis imajiner. Kalau sampai melewati sini, gambar yang pertama ini akan jadi C ini Bapak Ibu. Bingung jadi pemirsa. Pertama tempatnya di kanan, kemudian berubah jadi di kiri. Itu salah satu larangan dalam pengambilan gambar. Jadi melewati garis imajiner. Ketika membuat video, dialog seperti ini. Oke. Kemudian
hindari pengambilan gambar atau shoot di bawah ini. Nah, yang pertama ini kita melihat hanya bunga, padahal yang di shoot atau yang diambil adalah kupu-kupu. Nah, karena keliru dalam pengambilan gambar sehingga menjadi satu, seperti gambar yang kedua juga. Jadi ada bayang-bayangnya itu menjadi satu dengan rambut. Jadi tonal merge. Jadi menjadi satu. Ini salah satu hal-hal yang dihindari dalam pengambilan gambar. Kalau misalkan ini tetap di posisi ini, artinya kita membuat penerangan di belakang anak kecil. Kalau yang pertama ini, kita harus bergeser dari posisi pengambilan gambar. Dan yang kedua, hindari pengambilan gambar di bawah ini ada dimensional merge. Nah, ini seperti menjadi satu. Karena objeknya tepat di atas kepala, di tengah-tengah, seperti ini. Jadi ini dihindari. Jadi mungkin bisa digeser untuk kameranya atau melakukan tadi teknik dari atas atau dari bawah, sehingga tidak bertabrakan dengan objek yang ada di belakang. Nah, ini adalah transisi gambar. Nah, ini ada di editing, cutting, dissolve, fade in, fade out, wipe, in frame, dan out frame. Ini transisi pada perpindahan gambar. Kemudian di materi editing video, pokok bahasanya banyak Bapak Ibu. Ini kita bahas yang beberapa saja. Ada fungsi editing, ada dasar-dasar editing, ada tahapan, ada persiapan awal, kemudian ada proses editing, kemudian finalisasi editing, ada tips, kemudian pengenalan software editing. Fungsi editing yang pertama menggabungkan beberapa shoot atau gambar, dan yang kedua membuat lebih menarik, yang ketiga memperbaiki gambar, yang keempat menambah efek. Ini hampir di semua aplikasi editing dasarnya seperti ini. Untuk kelebihan yang lain itu kelebihan dari software atau aplikasi masing-masing. Yang jelas dasar editingnya pasti seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada tips-tips dalam editing, ya, untuk aspek videonya, hilangkan bagian yang tidak perlu, ya, hal-hal yang kurang menarik, masuk frame atau memperpanjang durasi. Jadi nggak perlu. Kemudian batasi durasi, maksimal satu shoot itu 10 detik. Ini kalau ini tergantung dari media pembelajaran kita, Bapak Ibu. Tapi kalau terlalu lama juga menimbulkan kebosanan. Dan yang ketiga, perhatikan detail dalam tiap shoot. Kontinuitas antar shoot harus dijaga dari misalkan orang masuk rumah atau sedang melakukan pembelajaran apa, itu detail dari kesinambungannya harus ada. Jangan sampai terpotong langsung misalkan orang mendapat telepon, tiba-tiba nggak megang telepon, langsung teleponnya ditaruh di telinga. Seperti itu kan ada potongan yang hilang. Kemudian dari aspek video, pastikan audio jernih, ini jelas, ya, karena ini yang mendengarkan juga anak didik kita, tidak ada noise yang mengganggu. Ada beberapa aplikasi yang fungsinya untuk memperjelas noise. Kemudian berilah musik atau latar belakang yang tepat. Nah, seperti tadi kalau intro misalkan logo sekolah atau logo Kemendikbud dan lain-lain, intronya disesuaikan atau ketika ada narasi. Kemudian perhatikan musik latar saat narasi. Oke. Aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan, perhatikan pewarnaan dan penempatan teks. Ini jelas. Ya. Beri warna teks yang kontras dengan background atau video serta penempatan yang tepat. Dan yang kedua, durasi teks secukupnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan.
Kadang kita melihat seperti misalkan saya sebagai presenter menjelaskan ada nama di bawahnya keluar jret, misalkan Ari Kuncoro, nah, itu secukupnya saja Bapak Ibu. Nggak terus sampai selesai masih ada terus-terusannya. Nah, jadi di durasi secukupnya. Gunakan jenis font yang secukupnya. Kalau di sini maksimal satu video ada 4 jenis font. Nah, seperti ini. Ya. Jadi tidak terlalu apa istilahnya norak. Ya. Yang terakhir, berikan infografis atau animasi. Berikan animasi atau infografis bila dirasa perlu untuk mendukung visual, jadi menambah penguatan dalam pengetahuan anak-anak. Macam-macam software editing. Nah, ini ada pilihan banyak sekali Bapak Ibu. Yang atas ini jelas punyanya Apple. Kemudian ada Filmora, kemudian ada Adobe Premiere Pro, ada Canva, ada CapCut, KineMaster, ada Video Director, dan lain-lain. Ini saya kira setiap editing punya, atau aplikasi editing ini punya kelebihan sendiri-sendiri. Jadi untuk yang biasa digunakan umumnya, yang sekarang ini adalah CapCut atau Filmora. Kalau CapCut ini juga banyak sekali animasi di dalamnya. Nah, untuk mungkin sampai sini saja, karena setelah ini juga banyak untuk aplikasi editingnya membedah di dalamnya. Jadi cukup di sini, ini untuk editing videonya. Selesai. Evaluasi ini ketika seluruh pembuatan atau produksi video pembelajaran selesai. Makanya kita melakukan evaluasi. Oke, sampai di sini Bapak Ibu untuk materi dari pengembangan media video pembelajaran berbasis audio dan visual. Mungkin dari materi-materi yang saya sampaikan tadi ada yang perlu didiskusikan, monggo. Ya. Nanti untuk materi lengkapnya bisa saya kirim melalui link Drive. Itu materinya lengkap sekali. Ini sudah saya ambil banyak sekali bagiannya, Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi seperti itu, Bapak Ibu, untuk materi video pengembangan video pembelajaran berbasis audio dan visual. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo. Oke. Baik, terima kasih Pak Ari Kuncoro atas materinya pada malam hari ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu, ternyata di luar ekspektasi kita ini. Yang suka bikin video dan biasanya asal-asalan, asal gabung-gabung, ayo monggo kita di sini akan berdiskusi bersama mumpung ada narasumber kita yang ahlinya, karena ternyata sehari-harinya Pak Ari ini juga mengajar tentang TIK, nggih Pak Ari nggih. Nggih, leres. Oke, jadi ini benar-benar sesuai dengan ahlinya. Bapak Ibu yang berbahagia, paparan yang disampaikan oleh Pak Ari Kuncoro tentang pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video ini, yang pertama tadi yang saya garis bawahi bahwa ternyata dalam penyusunan video itu ada garis-garis besar yang mana kita harus menganalisis terlebih dahulu, begitu nggih Pak Ari? Oke. Jadi sebenarnya kebutuhan video kita itu apa? Baru kemudian kita menyusun langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini yang terkadang mungkin kita lewati Pak Ari, karena biasanya kita ambil video dulu, baru video jadi, kita kasih narasi apa ya? Nah, seperti itu Pak Ari. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu guru hebat, nanti bisa kita sharing-sharing atau mungkin mau bertanya kepada narasumber, langsung saja silakan raise hand. Dan sebelum saya ke penanya, saya
ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengisi link daftar hadir yang ada di kolom chat. Jadi itu sudah dikirimkan tadi di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir terlebih dahulu. Oke, baik, kelihatannya sudah ada yang raise hand ini Pak Ari. Kami persilahkan yang pertama Pak Gunati, monggo. Terima kasih Bu Rita. Yang pertama saya sampaikan luar biasa Pak Ari. Penjelasan jenengan itu sangat detail, sampai saya tidak bisa ngikuti Pak Ari. Karena saya memang bukan orang IT. Jujur saja saya orang IPA Pak Ari. Saya ngajar kimia dan IPAS. Ya, selama ini kalau saya ngajar itu ya sesuai dengan apa RPP itu, kalau butuh video ya saya ambil di YouTube gitu. Nah, sementara untuk keterampilan membuat video yang jenengan paparkan ini belum pernah saya mencobanya. Sehingga ini sekedar saran, ngomong ada Pak Edi nih selalu ketua KGP Bojonegoro, ini barangkali perlu dilanjuti dengan workshop secara langsung Pak Edi. Karena kayaknya ini teman-teman juga butuh bisa Pak Edi ini. Itu Pak Edi. Dan Pak Ari di sini sudah ahli saya kira, dan ada lagi satu Pak Zainal yang kemarin ikut pendekar tahap 2 juga di materi ini, siap kayaknya jadi mentor kita. Seperti itu, terima kasih. Saya pengen bisa soalnya. Terima kasih Pak Gunadi. Luar biasa sekali usulan dari Pak Gunadi ini. Jadi kalau Pak Gunadi ini tidak puas hanya dengan materi daring, pengennya langsung ada workshop, kita praktek gitu Pak Gunadi. Kebetulan di sini juga ada teman kita Pak Zainal. Selamat malam Pak Zainal. Ini juga masternya video, nanti bisa berkolaborasi dengan Pak Ari. Monggo Pak Ari mungkin mau menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gunadi, Pak Ari. Pak Edi dulu Bu, Pak Edi dulu Bu. Silakan Bu. Halo Pak Ari, ini Pak Gunadi menghendaki ada workshop. Jadi kita langsung luring, nanti kita praktek dengan materi-materi yang runtut seperti yang disampaikan oleh Pak Ari Kuncoro tadi. Karena ternyata Pak Gunadi ini basicnya adalah IPA, ilmunya eksak, ilmu pasti, aksi reaksi ya kalau Pak Gunadi ya, kalau kimia itu. Jadi harus ada aksi baru bereaksi. Sementara kalau video pembelajarannya Pak Kuncoro ini kan harus runtut, step by step, kemudian ada langkah-langkah yang sedemikian rupa detail, yang mana itu terkadang kita lewati gitu, karena kita bisanya otodidak gitu Pak Ari. Jadi gimana Pak Ari, siap ya untuk kita luring ini? Kalau misalkan ada kesempatan dari Pak Edi Masrur, Pak Ketua, pripun ini, monggo. Baik, luar biasa Pak Gunadi, Pak Ari juga luar biasa, Bu Rita terima kasih, teman-teman yang sudah bergabung juga terima kasih banyak. Memang malam ini kita baru membuka pemantik begitu ya Bu Rita dan juga Pak Ari serta Pak Gunadi. Kalau nanti semangatnya semakin menuju ke arah pembuatan video langsung, insya Allah Pak Ari dan Pak Zainal siap. Kita luangkan waktu begitu 1 hari, karena ini tidak cukup 1-2 jam ya Bapak Ibu. Kalau praktek membuat itu, saya dengan Pak Ari pernah coba di sebuah sekolah ya Pak Ari ya. Itu dari pagi sampai sore. Karena kan kita belajar take video, sampai editing, sampai menghasilkan karya yang mungkin hanya sekitar 5 menit. Itu prosesnya seharian. Oke. Gimana Pak Ari, menurut Pak Ari? Untuk sebenarnya kan ini materi perlu ada tindak lanjutnya Pak. Kan kalau hanya mungkin diseminasi seperti ini selesai. Nanti malah pemirsanya atau pesertanya yang bingung untuk kelanjutannya gimana, kan seperti itu Pak Gunadi ya. Jadi gini Pak, ini nggak panjenengan hadapi juga. Di sana saya bersama 6 anggota itu, hanya saya yang satu-satunya dari SMA dan backgroundnya IT. Di sekolah juga dapat 2 tahun itu double track tentang multimedia. Jadi saya yang langsung megang untuk video dan lain-lain. Makanya saya di dalam kru
yang 5 SD itu megang materinya saja. Saya megang kameramen dan editing video. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Hanya mungkin untuk pengambilan ini tadi belum saya sampaikan ya, video hasil dari produksi kemarin, produksi hanya singkat, ngambil take, kemudian dievaluasi banyak sekali kesalahan, nggak bisa take lagi, Bapak, sudah dipresentasikan di depan. Ya. Nanti mungkin bisa saya tampilkan hasil dari kelompok saya kemarin di BBGP, biar nanti kita bisa sama-sama mengevaluasinya. Video ini kekurangannya di mana dan lain-lain. Ya, kita tayangkan aja Pak Ari, kita saksikan bersama-sama. Nanti akan tahu Bapak Ibu. Baik, mungkin bisa ditayangkan nanti Pak Ari, nggih, karena ini kita sudah ada penanya lagi yang kedua, Ibu Farisa, nggih. Jadi videonya akan kita tayangkan nanti Bapak Ibu bisa melihat kira-kira bagaimana hasil dari teman-teman yang sudah memperoleh materi dari BBGP Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk penanya yang kedua kami persilakan ada Bu Farisa. Monggo Ibu. Siap. Terima kasih Bun kesempatannya. Luar biasa sekali nih bergabung dengan rekan-rekan yang memiliki semangat juang untuk terus belajar. Saya jadi termotivasi nih, khususnya dengan materi pada hari ini yang sangat menarik dan menggelitik di pemikiran saya, Bu. Iya, Pak, begini. Yang ingin saya tanyakan, dengan tadi Pak Ari yang menjelaskan sangat detail dan terinci mengenai bagaimana kita sebagai guru itu membuat media pembelajaran dengan cara-cara yang tepat ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, begini Pak, Pak Ari mungkin sudah mendengar tentang istilah guru sebagai konten kreator Pak. Oke. Lah, ini yang biasanya juga saya sudah mulai Pak menggelutinya, dan tapi saya belum sampai pada tahap step-step yang seperti pengambilan angle dan lain-lain itu. Yang ingin saya tanyakan Pak, mungkinkah ketika kita membuat media pembelajaran, misalnya guru harus sebagai role model, artinya ketika kita menampilkan suatu media pembelajaran, kita benar-benar yang menjadi modelnya. Apakah bisa Pak kira-kira menggunakan aturan-aturan itu atau berbeda kalau dengan yang kita upload untuk di media sosial? Seperti itu. Terima kasih kesempatannya Pak Ari. Mohon pencerahan. Oh ya perkenalan ya Bu, belum ya? Oh iya, betul sekali. Monggo. Saya Farisa dari SMA Plus Al Fatimah. Salam kenal Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bu Farisa. Apakah GP juga Bu Farisa? Iya Bu, alhamdulillah saya GP dari angkatan 8 tapi belum Bun, belum ini Masih baru panen raya proses. kemarin. Enggak, belum. Luar biasa, semangat terus untuk bergerak Siap. Bu Farisa Makasih. dari SMP Plus Al Fatimah. Demikian tadi Pak Ari yang ditanyakan oleh Bu Farisa terkait dengan guru konten kreator, yang mana ketika gurunya harus menjadi role model ya. Gimana ini? Monggo Pak Ari langsung. Oke, terima kasih kepada Bu Farisa. Ya tadi di penjelasan sudah ada Bu untuk format sajiannya kan, berupa visualisasi, berupa animasi, berupa narasi. Kalau narasi kan jelas yang bisa menggunakan presenter full, mulai dari awal sampai penutup. Nah itu di sana kemarin semua kelompok itu mencoba satu-satu. Kalau kelompok saya itu berupa narasi, visualisasi, dengan presenter menjelaskan, cuma yang ditampilkan adalah video, jadi lingkungan, tapi tetap narasinya dari presenter murni. Ya, seperti itu. Kalau mau ditampilkan bisa saja Bapak Ibu. Ya. Jadi berarti kan artinya pakai shoot yang pengambilan yang gimana tadi. Kalau presenter normalnya kan close up, mulai dada sampai atas gini, ya. Atau medium lah, medium mulai paha atau perut sampai dada penjelasannya, penjelasan sampai selesai itu ada Bu di dalam format sajian. Jadi atau berupa full animasi, tetap narasi dari presenter menjelaskan detail, tapi yang dikeluarkan dalam video itu berupa animasi saja. Jadi bisa. Jadi konten kreator full presenter itu ada format sajiannya. Oke.
bisa kalau jenengan mungkin mau mengembangkan diri, ya bisa diskusi lebih lanjut. Oke, seperti itu Iya, Bu Pak. Farisa. JJ. Ini saya juga ini Pak, perihal naskah kemarin itu hampir mirip ini ya Pak untuk membuat skenario NSPB Pak. Saya kemarin yang NSPB narasumber berbagi itu juga kita sampai dengan produk bikin video dan itu juga lengkap seperti penjelasan panjenengan Pak Ari bahwa kita juga bikin yang namanya skrip. Skripnya itu juga hampir mirip. Mungkin tadi yang saya dengarkan sedikit dari Pak Ari dan memang ternyata nyambung ya Pak ya. Memang kalau kita mau bikin video ternyata itu bener tadi tayangannya cuma 5 menit tapi persiapannya itu butuh effort lebih. Jadi memang tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ari penjelasannya. Karena kan kita membuat video juga harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Ya. Dan video yang menarik itu kan nggak hanya asal-asalan. Kemarin saya pernah tanya juga, bagaimana kalau kita membuat video dulu baru naskahnya? Artinya video dari awal seret baru dituliskan naskah, nanti potong lagi dituliskan naskah lagi. Itu kata narasumbernya itu hanya orang hebat yang bisa seperti itu. Karena menyalahi aturan harusnya kan karena pembuatan video itu ada timnya. Jadi tim itu bekerja berdasarkan naskah-naskah yang kita buat. Ada kru, kameramen itu kan juga pengambilan video dan lain-lain. Itu kan bekerja dengan naskah yang dibuat oleh penulis tadi atau produser yang sedang memproduksi. Tadi kan yang mengarahkan sesuai dengan naskah-naskahnya. Dan ada pemeran, misalkan presenter. Nah, itu kan juga bekerja sesuai dengan naskahnya. Atau kita menggunakan pemeran misalkan murid, kan ada model video pembelajaran yang menggunakan dialog antara guru dengan murid. Nah, seperti itu. Itu fungsinya naskah itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi keliru besar kalau buat video baru naskahnya menyesuaikan gitu. Jadi seperti itu. Bagaimana Bu Farisa? Apa masih ada yang perlu disampaikan lagi? Siap, sudah cukup pun Pak Ari, luar biasa sekali penjelasannya. Terima kasih Pak. Semoga bisa bertemu secara langsung ini nanti. Oke. Amin. Bu Farisa, boleh dong kapan-kapan hasil kontennya dibagikan ke grup guru penggerak Bojonegoro? Siap pun, Insya Allah. Ini kebetulan saya dengan senior ini Pak Edi nih. Luar biasa beliau. Makasih. Oke, terima kasih Bu Farisa dari SMA Plus Al-Fatimah. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata malam hari ini benar-benar sebuah ilmu baru bagi kami, pembelajaran baru. Apalagi tadi disampaikan bahwa ternyata kalau kita bikin video baru naskah, itu ternyata hanya orang sakti yang mampu untuk membuatnya. Dan ternyata kita yang ada di sini ini hampir 90% sakti semua ya Bapak Ibu. Karena memang kita langkahnya sering bikin video, ketika video selesai, baru kita bikin apa ya naskah yang pas ya, buat yang pas peran ini, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah ada yang juga ini seorang editor handal ini dari, kalau tadi ada SMA, sekarang kita dari SD, ada Kang Hasan. Monggo, ini juga kemarin juara 3, Kang Hasan, untuk lomba film nasional di Tuban, luar biasa. Monggo, Mas Hasan, mungkin ada yang perlu disampaikan atau berbagi, mungkin bertanya kepada narasumber, silakan. Oke, terima kasih Bu Rita yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Dari tadi saya sebenarnya mengamati Pak Gunadi yang pegang kepala terus sambil giling-giling. Oke, terima kasih atas waktunya. Sungguh sangat luar biasa sekali pemateri hari ini Bapak Ari Kunsoro. Nah, kalau soal video ini sewenang Pak ngurungono Pak. Jujur aja sewenang. Memang betul Pak apa yang jenengan sampaikan tadi, sebelum kita membuat sebuah video, yang tentunya video itu kan nanti akan dipublikasikan entah melalui media sosial apa, otomatis setelah kita publikasikan orang nanti pasti melihat. Kalau sudah dipublikasikan otomatis itu artinya itu baru namanya karya. Kalau belum dipublikasikan, belum
belum disebut sebuah karya. Nah, jadi kalau sudah dipublikasi nanti sebuah karya dan karya nanti pasti orang melihat ini masih kurang gini, ini masih gini, pasti ada itu. Sesuai dengan pemateri tadi, betul sekali. Sebelum kita melakukan shot pengambilan gambar, tentunya harus ada yang namanya tadi apa itu kayak RPP atau apa Pak tadi ini? GPPP atau apa itu garis-garis besar haluan negara atau apa tadi semacam skenario lah baru kalau skenario memang itu sudah matang sekali itu kita baru melaksanakan tag sebuah video. Memang sulit sekali Pak untuk saya sendiri juga belajar kok kebetulan tadi ini kok materinya tentang video saya sangat senang naik video-video kan tentu. Memang di zaman sekarang ini kebutuhan media sosial, media video itu sangat-sangat sekali bagi kita yang menjadi guru khususnya baik di tingkat SD maupun SMP, SMK. Kadang saya juga gitu Pak, kalau nggak masuk ini, lihat video ini nak, wes nanti ada beberapa soal bisa menjawab gitu. Di sini sebenarnya yang ingin saya tanyakan tapi nanti mau ditayangkan ya Pak. Contoh video dari Bapak mana kalau ada. Terus soal pengambilan shoot itu memang betul sekali saya merasakan itu gini Pak. Terkadang sak kancane iki syuting-syutingan dhewe, Pak. Itu sering terjadi, sak kancane di syuting dhewe. Nah, itu memang sangat sangat tidak boleh sebenarnya, sangat ya tidak boleh sekali, fatal. Kalau ketika kita edit kok ada temennya kelihatan, artinya teman-teman samping kanan kiri kadang semeliwer itu ya kurang bagus mungkin dilihat. Apalagi ini video tentang pembelajaran otomatis harus betul-betul detail apa yang ditayangkan di video tersebut. Mungkin Pak Ari nanti bisa gabung di kami di tim Guru 6 di Bojonegoro. Di Guru 6 kita membuat karya video-video. Ya Alhamdulillah sudah banyak sekali subscribe-nya yang menonton. Kita bisa gabung Pak Ari nanti. Pak Ari, pertanyaan saya ada cuplikan video nggak dari Pak Ari? Kira-kira ini mungkin bisa membuat kami jadi apa itu? Saling sharing gitu Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Waktunya Bu Rita juga terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mas Hasan, luar biasa sekali. Jadi kalau Mas Hasan ini saya mengikuti banget. Beliau ini adalah salah satu tim Guru 6 yang mana hasil filmnya sudah sering ditayangkan di bioskop di Bojonegoro, Bapak Ibu. Yang mungkin penasaran dengan hasil karyanya Guru 6 dari Mas Hasan dan teman-teman ini langsung nanti di YouTube di channelnya Guru 6 begitu Pak Hasan, nggih? Nanti. Dan kemudian dari Pak Ari mungkin nanti bisa berbagi inspirasi mengenai alur dan isi dari videonya nanti akan ditayangkan di akhir. Atau mungkin Pak Ari ada yang perlu disampaikan kepada Pak Hasan, monggo. Terima kasih Pak Hasan untuk tawarannya di Guru 6. Saya juga senang mencoba hal yang baru yang jelas positif Pak ini Pak. Nanti ditayangkan videonya karena di situ banyak sekali kekurangan-kekurangan. Sekali take. Waktu pengambilan nggak masalah. Ketika proses editing dan selesai, baru nyadar, loh lah, gitu loh Pak. Jadi nggak bisa diulang lagi karena sudah waktunya presentasi. Habis ini mungkin akan saya tanyakan. Ini saya bisa menjawab yang di chat dulu Bu Rita. Boleh, nggih, monggo. Mohon izin bertanya ini dari Bu Tias. Kalau untuk newbie, kira-kira pakai aplikasi editing apa yang paling mudah? Nah, ini newbie, aplikasi yang dimaksud ini untuk mobile apa desktop atau PC ya? Ya, mungkin bisa. Oke, dua-duanya. Untuk newbie atau yang baru belajar, biasanya kalau untuk HP bisa menggunakan CapCut. Itu mungkin hampir semua orang bisa ini untuk CapCut ya, dari anak kecil sampai
orang dewasa, bahkan orang tua ini aplikasi HP-nya untuk CapCut. Dan ketika kita gunakan di PC ini juga lengkap untuk aplikasi editingnya CapCut. Cuma kalau memang komputer atau PC-nya mungkin agak lama, saya sarankan menggunakan Filmora saja. Nah, itu lebih ringan dari CapCut. Atau menggunakan Power Director. Sama, Power Director itu ada di PC, juga ada di versi mobile. Jadi sederhana, untuk tampilannya sederhana, kemudian menu-menunya juga saya kira sudah mencakup semuanya. Ini untuk Bu Tias. Jadi aplikasi apa? Mungkin untuk HP bisa KineMaster, bisa KineMaster, Power Director, atau CapCut. Itu untuk versi mobilenya, versi PC-nya atau komputernya ya bisa menggunakan Filmora atau CapCut. CapCut juga lengkap. Kalau ringannya lebih ringan Filmora, saya rasa. Ya, mungkin untuk HP yang speknya mungkin agak di bawah. Nah, kemudian untuk Kang Hasan tadi, saya tampilkan videonya, nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, di situ pasti jenengan tahu nanti kesalahannya di mana-mana dan lain-lain. Ya, karena sudah mahir sepertinya, sudah biasa. Sama saja. Kadang ya. Ini Ibu, ini sesuai dengan naskah tadi. Oke. Suaranya belum terdengar, Pak. Belum ada suaranya, Pak. Tadi belum share sound, Pak. Share sound-nya belum dicentang. gitu. Waktu mau share screen tadi, Bentar. sebelum klik share sound dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kembali lagi bersama saya Pak Rizky Bagus Wicaksono dalam program Pendekar, Penggerak Merdeka Belajar. Pada program Pendekar tahap 4 ini, saya mengikuti jurus yang ketiga, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Selanjutnya, fokus pengembangan yang saya lakukan ada pada materi IPAS, pada subtopik ekosistem, fase C, jenjang pendidikan dasar. Sobat belajar, tahukah sobat belajar bahwa proses kehidupan yang ada di lingkungan kita seringkali melibatkan beberapa ekosistem yang saling membutuhkan, saling berkait satu sama lain, bahkan manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan juga saling membutuhkan. Nah, untuk itu, sobat belajar sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengeksplor lebih dalam kondisi lingkungan yang ada di BPGP Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui lebih lanjut tentang hubungan antar ekosistem yang terjadi di dalamnya. Yuk ikuti kegiatan kami. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya.
Dalam ekosistem terdapat berbagai macam makhluk hidup yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa hubungan makanan, hubungan tempat tinggal, dan hubungan lainnya. Hubungan antar ekosistem adalah interaksi antara dua atau lebih ekosistem yang saling mempengaruhi. Hubungan antara ekosistem dapat terjadi karena adanya aliran energi, materi, dan informasi dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya. Komponen biotik adalah komponen yang hidup di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Komponen biotik ini saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup di alam dan meliputi semua benda mati, seperti tanah, udara, cairan, iklim, kelembapan, cahaya, suara, dan lainnya. Komponen abiotik ini juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Simbiosis adalah hubungan antara dua atau lebih organisme yang hidup bersama. Simbiosis dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dan bunga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme adalah anggrek dan pohon. Simbiosis paratisme. Simbiosis paratisme adalah hubungan antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Contoh simbiosis paratisme adalah ulat bulu dan tanaman. Demikianlah sobat belajar sekalian, tayangan video pembelajaran sebelumnya tentang hubungan antar ekosistem lingkungan yang ada di BPKP Provinsi Jawa Timur. Semoga tayangan sebelumnya dapat memberikan wawasan, pemahaman yang utuh kepada kita bahwa antar komponen ekosistem makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Demikianlah paparan materi tentang ekosistem pada mata pelajaran IPAS fase C jenjang pendidikan dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, keren-keren Ini Pak Ari. pasti sudah tahu kekurangannya ini. Sepertinya sudah ada yang raise hand ini Pak Ari. Oke. Silakan Bu Vivin. Mungkin dari video tadi, menurut Bu Vivin gimana? Ada yang mungkin perlu kurang gimana? Seperti apa menurut Bu Vivin? Kami silahkan atau mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bu Vivin dari SD Nopis 6 Tambak Rejo, sekaligus guru penggerak Angkatan 5. Terima kasih sekali buat Pak Ari selaku pemateri karena sudah memberikan banyak sekali materi yang sedetail mungkin ya. Mungkin ada yang
bingung di sini dalam pembuatan video. Tadi saya juga melihat cuplikan Pak Ari, mungkin karena di situ tugas pendekar dan harus dibuat di situ juga, jadi harus videonya itu tampilan gambarnya atau itu harus detail, harus real ya Pak ya. Maksudnya uh, yang diambil itu dari alam sekitar gedung itu, gedung BPGP Jawa Timur ya itu Pak ya. Nah, misalnya nanti kalau kita itu praktik beneran atau workshop, berarti kita nanti boleh dong memasukkan sumber-sumber gambar dari ambil dari informasi lain atau dari web atau dari internet lain boleh ya Pak ya, atau harus real harus video kita sendiri seperti itu. Kemudian saya lihat tadi durasinya juga nggak begitu lama gitu. Apakah itu juga sesuai materi kita, lingkungan hidup atau apa tadi, ekosistem atau lingkungan hidup sesuai materi kebutuhan kita gitu. Panjangnya durasi video tadi, apakah ditentukan juga berapa kapasitas gigabyte-nya atau megabyte-nya seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama ya, menyangkut video. Yang kedua, setuju sekali karena ini juga sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Tadi kan di RPP-nya modulnya itu kelas 5 kebetulan SD ya. Nah, di sini kalau P5 sudah ada gotong royong ya. Saya sangat setuju sekali berarti ada kolaborasi antar guru. Kalau di SMP, tingkat SMP, SMA, SMK, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, Bapak ya, seperti itu. Contohnya misalnya seperti yang dijelaskan secara detail tadi ada sinopsis, sinopsis atau menulis itu bisa bekerja sama dengan guru bidang studi bahasa Indonesia. Kemudian kalau pengeditan kita bisa berkolaborasi dengan guru TIK, kemudian syuting dan lain-lain seperti itu. Sedangkan misal di SD, kan tadi juga di SD, berarti kita harus mencari guru yang harus multi talenta seperti itu ya Pak Ari ya, karena memang guru SD kan guru kelas gitu, bukan guru bidang studi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivin, luar biasa sekali. Tadi ada 2 pertanyaan, Pak Ari. Yang pertama yaitu mengenai aturan-aturan dalam pembuatan video. Apakah ada durasi khusus atau mungkin ukuran dari video sendiri itu, termasuk megabyte-nya dan lain sebagainya gitu Bu Vivin, nggih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai kolaborasi antar guru sehingga nanti materi yang dibikin itu benar-benar berkualitas karena memang yang diajak kolaborasi itu ahlinya gitu Bu Vivin nggih. Karena kalau di SD itu kan guru sembarang kalir. Jadi di SD itu serba bisa sampai terkadang asal aja karena memang kadang bukan basic kita, tetapi gimana lagi kita ini guru kelas yang harus menyampaikan semua materi pelajaran begitu. Tetapi Bu Vivin tadi ingin bertanya kepada Pak Ari selaku narasumber apakah memungkinkan untuk kolaborasi seperti itu. Monggo Pak Ari mungkin langsung ditanggapi atau gimana? Oke, terima kasih untuk Bu Vivin pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang aturan-aturan ya. Kalau durasi, Ya, itu ukuran. Kenapa dibuat 5 menit? Rata-rata anak sekarang loh ya, itu kalau menyaksikan video apalagi pembelajaran, kalau lama itu banyak bosennya, nggak masuknya. Ya, jadi mungkin kisaran paling lama itu 10 menit itu sudah lama untuk anak. Sebagus apapun kalau lama, akhirnya juga nggak fokus. Nah, jadi intinya di tadi materi pembelajaran tadi dipadatkan untuk membuat bagaimana penyampaian materi ini bisa singkat dan jelas. Nah, berhubung kemarin ada tag langsung atau shoot pengambilan gambar langsung di kantor BPGP, temanya dengan lingkungan, jadi kita fokusnya pengambilannya di eksterior atau di luar, di lingkungan luar lah kan seperti itu. Ya. Ada beberapa kesalahan memang Bu. Ya, mungkin nanti bisa di Kang Hasan atau Pak Hasan ini bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua tadi untuk timnya, nih. Nah, kalau tim itu
misalkan saya biasanya membuat video itu hanya melibatkan beberapa saja. Ya. Misalkan untuk ngecek guru bahasa Indonesia, ya kan. Biasanya kan di sekolah kan memang GCC dan lain-lain saya yang diminta untuk membuat videonya. Di SMA itu kan diwajibkan, apalagi tenaga pendidik. Tenaga pendidik semuanya Pak Bun itu kan membuat video tourism. Jadi semuanya larinya ke saya dulu. Jadi saya memang terbiasa untuk koordinasi dengan yang lain, apalagi untuk pembuatan, kalau naskah bisa dibilang naskah, tapi itu karena memang otodidak, jadi naskahnya kan di belakang. Jadi tetap buatnya itu kan kerjasama dengan guru lain. Ya tadi yang disampaikan tadi hampir semuanya itu video dulu baru membuat naskah. Pokoknya di PNAE kan seperti itu. Jadi tetap kolaborasi kok Bu. Kita nggak membuat sendiri-sendiri nggak. Karena itu kan banyak kemampuan di situ. Kecuali memang menguasai semuanya dari keahlian materi, media, editing, pengambilan kamera, kajian-kajiannya memang menguasai semua, ya nggak perlu mungkin bisa di-tag sendiri. Atau mungkin video berupa animasi lah, itu kan bisa di-tag sendiri animasi, nggak memerlukan banyak orang lah, full animasi. Ya, mungkin itu bisa menjawabnya dari Bu Vivin. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari Kuncoro, luar biasa sekali. Sebelum kita ke teman yang sudah raise hand, ini ada yang sudah berkomentar di kolom chat. Boleh saya bacakan, Pak Ari? Dari Bu Warti Panca, Ibu atau Bapak ini? Ibu Warti Panca, tadi pengisi suara videonya ada kesalahan ya, seharusnya simbiosis parasitisme, tetapi di video kok simbiosis paratisme. Suaranya kurang mantap, mungkin bisa diberi efek pindah dengan cepat. Ya, mungkin ini kesalahan tipe aja, mungkin Pak Ari. Terima kasih Ibu Warti Panca atas koreksinya. Kemudian Bu Farisa, videonya bagus Pak, Angel jelas, mungkin di awal presenter diberikan nama terang dan juga sebelum presenter membuka diberikan cuplikan situasi awal yang terkait dengan tema video. Cuplikan awal video singkat, mungkin gambaran singkat gitu Pak Ari. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita ke Pak Hasan, sudah ada dari satu. Saya tadi melihat ada Pak Zainal raise hand. Pak Zainal, how are you? Where are you? Monggo Pak Zainal, silakan. Ini yang sedari pagi sampai malam belum pulang ini. Iya, ya. Terima kasih Bu Rita. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Hari ini, malam ini meskipun ngantuk tapi masih antusiasnya luar biasa. Suara saya terdengar ya Bu Rita ya? Terdengar sangat jelas Pak Hasan, monggo. Oh Pak Hasan, Pak Iksan. Gara-gara gitarnya Pak Hasan ini. Gara-gara lihat gitarnya Pak Hasan itu tadi masalahnya ya. Iya betul, monggo. Iya, ini saya ingin apa istilahnya ya, saya juga salah satu alumni juga kan. Jadi istilahnya memang ini apa kegiatan kayak gini tiap apa itu ada tahapan. Jadi saya tahu kondisinya apa itu di mana ketika membuat sebuah video itu kalau nggak punya basicnya apa itu apalagi menulis naskah itu pasti bingung juga kan gitu. Ya jadi kalau Pak Hasan kan sudah, saya yakin kan sudah apa itu biasa ya. Jadi apalagi kalau masalah film-film gitu Pak Hasan ya. Ya jadi kalau saya untuk Pak Ari sahabat saya ya, jadi luar biasa juga sudah presentasinya ini membantu ya. Jadi kalau masalah karya ini memang banyak ya. Jadi belajar karena apa kita di sini kan untuk terus belajar sharing kan bareng. Yang jelas seperti itu ya. Jadi kalau saya melihat memang saya tahu kondisi tadi tampilannya video itu memang ada yang tidak pas dengan si naratornya ya. Jadi narator bilang ini mestinya kan ditunjukkan ke benda yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh naratornya sendiri. Ya, jadi memang salah satu kita itu
membuat sebuah video itu kalau kita memang ingin berurutan memang harus ada sebuah naskah memang. Sebelum naskah atau skenario itu kan ada treatment secara garis besar. Itu sesuai nanti apa yang akan kita inginkan gitu. Ya, jadi kalau orang itu kan biasanya membuat video itu kan mudah. Video syuting selesai. Tapi ini kan temanya media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu beda dengan kayak film-film kayak gitu kan. Masalahnya di situ harus ada tujuan pembelajarannya apa, sampai pesannya ke apa itu yang melihat itu nanti materinya bagaimana. Intinya kan seperti itu. Ya, jadi intinya itu kalau ada video pembelajaran itu berarti harus ada istilahnya tujuan pembelajarannya apa, terus nanti dari ini nanti kira-kira apa yang didapatkan oleh peserta didik seperti itu. Ya, jadi dan durasinya itu kadang nggak terlalu lama juga ya. Saya hanya ingin sharing seperti itu aja. Ya, siapa tahu nanti kalau ada teman-teman, saya bisa membantu Pak Ari juga kan, atau Pak Hasan nanti juga tentang teknik kameramen, long shot, medium shot, ya. Jadi kalau orang nggak tahu itu medium shot itu apa, long shot itu apa, itu dijelaskan ya kadang kita nggak paham ya, cuma mantuk-mantuk gitu aja ya. Itu apa istilah namanya itu. Ya intinya bahwa pokoknya kalau media pembelajaran itu harus ada di sini itu tujuan pembelajarannya. Gitu aja Bu Rita, terima kasih. Udah malam ternyata mak, nggak terasa jam 9. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Zainal. Jadi malam hari ini beliau juga berbagi terkait dengan hasil dari workshop pendekar juga. Karena Pak Iksan ini juga alumni pendekar untuk materi yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ari Kuncoro pada malam hari ini terkait dengan pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Terima kasih atas sharingnya Pak Zainal Iksan, dan mungkin Mas Hasan ini masih raise hand, ada yang mau disampaikan lagi, monggo Pak Hasan. Oke, berita Pak Zainal, tapi jangan sambil gini toh Pak. Kok tak amati kok gini weh. Ngantuk Pak ini Pak, sudah ngantuk luar biasa ini. Ya kecapean nih sama. Ini Pak Edi nih di belakang saya. Kok masih seragam Pak? ASN Pak Edi ini. Silakan Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak Ari. Kemana tadi Pak Ari? Oke Pak, oke Pak. Terima kasih ditayangkan videonya yang luar biasa sekali. Memang kelihatannya video itu yang mendadak seketika ya Pak. Mungkin Bener Pak. bingung, apa sih yang tak gawe iki? Saya melihatnya segitu dan masih ada agak keraguan sedikit di mimik wajahnya. Juga apa sih yang tak jipik yang saya akan ambil video nanti. Kelihatan tadi kan itu Pak, mungkin yang pertama setelah saya melihat video yo sangat bagus Pak. Ya, luar biasa. Itulah yang namanya seni karya kalau sudah diupload, sudah terjadi itu namanya karya dan ini kan sudah diperlihatkan banyak teman-teman, berarti itulah yang namanya karya. Kalau tadi saya belum melihat, belum bisa dikatakan karya Pak tadi. Itu tadi mungkin ada beberapa yang ingin saya sedikit tambahan gitu. Itu satu yang pertama ada kelihatannya tulisan itu terlalu besar Pak ya. Tulisannya terlalu besar sekali. Tapi baguslah ada warna-warninya. Yang kedua tadi pengambilan gedung itu kok luar banget. Terus ada di kolam-kolam renang atau kolam apa itu Pak itu. Ya mungkin yang saya sampaikan di awal tadi mungkin itu mendadak dan berpikir apa yang harus saya lakukan dengan media di memanfaatkan media yang ada di sekitarnya. Tadi ada kayaknya ada bis katut ke syuting juga ya Pak ya. Ada bis juga katut ke syuting jika nggak salah tadi. Mungkin hal-hal semacam itulah yang kadang membuat video itu akhirnya menjadi kurang sempurna kalau penggunaan gambar. Tadi kelihatan itu Pak ya pakai HP nih Pak ya. Apa cuma satu HP atau pakai dua? Kelihatannya satu Pak ya. Pakai HP 1. HP 1 Tadi ya. ada tambahan yang dapat video kupu-kupu itu dari HP
sebenarnya itu sangat goyang, makanya pakai stabilizer Pak itu. Makanya tambah Iya. pecah. Mungkin kalau sudah tahu triknya mungkin langsung pakai 2 HP, tidak 1 HP. Jadi yang satu seperti jenengan sampaikan ada shot, long shot, ada kamera 1, kamera 2. Mungkin kalau sudah tahu pakai mesti kayak gitu Pak. Jadi ketika ada tampak depan, tampak samping, tidak perlu mengos gini. Tidak perlu gitu. Dan ada lagi tadi siapa yang menyampaikan mungkin ada nama di bawahnya itu juga. Terus itu Pak, mungkin dari HP pun juga kayak berbeda, artinya HP A dan HP B itu mereknya berbeda, hasilnya pun juga berbeda ketika pada waktu editing. Makanya saya selama ini bergelut di bidang videografi itu satu tim saya kamera harus jenisnya sama Pak. Kalau tidak sama, ngeluh Pak ketika editing. Kalau pakai, kebetulan saya suka pakai mirrorless Pak. Jadi mirrorless yang pakai Sony 6400 itu sama. Teman saya juga pakai mirrorless yang 6000 TV sejenis. Di awal-awal dulu saya membuat video itu kameranya beda-beda. Ada pakai Canon, ada pakai Lumix. Itu ketika editing susah banget ketika pewarnaannya. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ke Pak Ari. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Hasan, malam ini kita banyak teman-teman yang berpengalaman di bidang pembuatan video ini, Bapak Ibu guru hebat nggih, sehingga kita ada banyak referensi, termasuk yang barusan disampaikan Pak Hasan, ketika kita ini membuat video tim, maka untuk jenis HP atau mungkin kameranya juga harus sama. Nah, ini mungkin yang ilmu baru bagi kita semua yang ada di sini. Nah, mungkin dari Pak Ari bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hasan. Silahkan Pak Ari. Oke, terima kasih. Ini benar semua yang disampaikan Pak Hasan, ini kekurangannya. Bahkan ada lebih lagi kalau lebih teliti itu. Karena memang hari terakhir itu diundi kelompok dan tidak kenal maksudnya. Terus komunikasi itu kan sangat penting gitu dalam pembuatan. Jadi saya diminta cari video ini dengan 1 HP. Aduh. Iya akhirnya Pak. Ya saya minta bantuan yang lain, menemukan apapun, kupu-kupu, hewan apa, ya tolong di video nanti kirim ke saya. Jadi memang seperti itu. Itu kelemahannya jelas satu. Nah, kemudian ada apalagi tadi pengambilan ada gambar-gambar yang mestinya nggak perlu terhapus. Nah, karena memang semuanya sudah terlihat itu ketika selesai waktu proses editing. Ya. Kalau memperbaiki jelas nggak ada waktu. Nah, jadi karena pagi sampai siang itu proses ambil shootnya, ambil scene-nya, editing, kemudian sampai sore editing, istirahat, besoknya presentasi, pagi sampai siang itu sebelum pulang presentasi. Jadi merupakan pengalaman karena di dalam presentasi itu kita tahu kekurangan-kekurangan dari video yang kita buat. Jadi semuanya di dalam kelas itu memberikan saran ataupun kritik. Ya seperti Kang Hasan tadi, benar semua tadi yang disampaikan dan bahkan lebih banyak lagi dari ada penyampaian kata-katanya tadi yang nggak sesuai dengan naskah, kemudian ada juga pengambilan video yang cahayanya terlalu banyak di satu sisi muka, nabrak. Nah, itu kan sebenarnya juga nggak bagus, tapi nggak bisa take ulang. Apa adanya diambil seperti itu, karena memang pembelajaran langsung. Oke. Jadi itu terima kasih untuk koreksinya dan Bapak Ibu yang lain. Ya memang benar ada yang tadi kesalahan pengucapan, parasitisme dan lain-lain. Dan nama Angel jelas, mungkin
presenter diberikan nama terang. Nah, itu ada kekurangan-kekurangan yang menjadi evaluasi di akhir pembuatan media pembelajaran. Kan memang di akhir itu perlu melakukan evaluasi di tahap akhir. Terima kasih Pak Hasan untuk koreksinya. Monggo. Oke, terima kasih Pak Ari Kuncoro, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini masih banyak yang ingin bertanya dan ingin sharing pada malam hari ini, akan tetapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas Pak Ari. Nggih. Mungkin kita bisa berdiskusi di luar forum ini. Pak Karyono mohon maaf, dan Bapak Ibu guru yang lain, kita akan berjumpa lagi mungkin secara luring sesuai dengan yang disampaikan dan diharapkan oleh Pak Gunadi tadi, benar-benar mewakili suara hati teman-teman. Di sini kebetulan sudah ada Pak Ari Kuncoro, ada Pak Hasan, ada Pak Iksan, Zainal Iksan, dan Bapak Ibu lain yang mungkin punya pengalaman di bidang pembuatan video. Kita bisa berkolaborasi nanti dan belajar bersama. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Pak Ari, disilahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Yang jelas sama seperti jenengan, ya, dari saya dulu nggak bisa karena pengen berkembang dan pengen tahu, juga akhirnya mempelajari. Jadi akhirnya apa yang bisa membuat saya berkembang, ya saya ikuti. Seperti ini, saya pengen bisa setting, bisa editing, itu karena kemauan kita Bapak Ibu. Ya, jadi seperti kata Bu Vivin tadi, apakah bisa melakukan semuanya? Bukan semuanya, Bapak Ibu. Paling enggak kita bisa melakukan beberapa hal yang apa yang kita sukai. Kita belum pernah melakukan video, kita punya banyak kekurangan editing dan lain-lain, itu bisa dipelajari. Yang penting tetap semangat. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin akan ada kegiatan selanjutnya yang nanti menghasilkan karya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari Kuncoro, bahwa intinya kita tetap bersemangat, tidak ada sesuatu itu yang tidak mungkin, Pak. Jadi semuanya bisa kita pelajari. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita akhiri kembali saya ingatkan bahwa agenda kita terkait dengan diseminasi pendekar ini ada 2 hari. Hari ini telah selesai kita laksanakan dengan materi pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video dengan narasumber Pak Ari Kuncoro. Dan besok kita akan membahas tentang pelatihan portofolio digital dengan narasumbernya Bu Endang Palupi, dan juga ada pengembangan media pembelajaran Big Book bersama dengan Ibu Kisririn Handayani. Dengan link Zoom yang sama, Bapak Ibu, besok, dan jamnya juga sama, silahkan, karena materi kita pada pendekar tahap 4 ini luar biasa, sangat membantu kita dalam pembelajaran di kelas. Dan Bapak Ibu guru hebat, acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum saya tutup, boleh berpantun Bapak Ibu? Boleh, Bu. Oke, Boleh. baik. Makan tomat sambil bersorak. Cakep. Semangat Bapak Ibu guru penggerak. Selamat malam semuanya. Kita akhiri dengan bacaan adalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.